Pakaian kita sejati adalah kefakiran. Ada orang langsung lahir di muka bumi ini langsung membawa emas, intan, berlian. Tak ada. Saat ini kita kaya, saat ini kita banyak harta, bergelimangan dengan kekayaan, kemewahan yang kita miliki. Tapi ada suatu masa nanti itu semua pergi meninggalkan kita dan semuanya terkikis habis. Jangan bertanya kenapa, apa salah aku, jangan. Karena itu adalah pakaian kita. Suatu saat nanti pasti dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sakit. Sakit itu pun pakaian asli kita. Pakaian asli kita. Saat ini kita gagah. Saat ini kita gagah. Sehat kita, ada masanya kita jatuh kepada sakit. Tak ada orang yang tidak sakit, itu tidak ada. Maka kita dipakaikan oleh Allah Ta'ala. Berarti di saat sakit sadar, oh berarti ini adalah pakaian asli itu yang Allah Ta'ala pakaikan kepada aku. Jangan sakit, ini gara-gara anu yang membuat aku macam ini datang ke rukun, ini gara-gara ini yang menyantet aku jangan. Itu adalah cara Allah Ta'ala memakaikan pakaian asli kita. Ridha, harus ridha. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, cacian, maki-makian. Pakaian asli kita cacian dan makian. Begitu orang mencaci maki, begitu orang menghina kita, jangan aneh dan jangan kaget. Karena memang sifatnya makhluk, sifatnya kita adalah tempat dicaci dan dimana. Yang dipuji-puji itu, yang disanjung-sanjung itu bukan makhluk Allah. Jangankan kita, manusia yang mulia, yang paling dekat dengan Allah Ta'ala tidak berjarak lagi, yang dapat melihat Allah, Muhammad SAW namanya, putra daripada Abdullah, jantung hati ya Siti Aminah, manusia yang paling dekat dengan Allah, sedangkan mendapatkan cacian, sedangkan mendapatkan maki. Nah kita Nabi bukan, keturunan wali bukan, keturunan ulama bukan. Ketika orang memaki kita, apa kau maki aku? Ngapa? Jangan pakai pakaian yang empat ini. Nah, kata Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, barang siapa yang ridha dengan memakai pakaian yang empat, pakaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, fahadihi abdul mardiyah, inilah orang yang dikatakan hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di kesimpulannya puji itu ada empat, merujuk dia kepada yang satu, yaitu adalah Abdul Qadim alal Qadim. Dari Abdul Qadim alal Qadim inilah Allah Ta'ala pakaikan pakaian asli kita, yaitu kehinaan, kefakiran, kesakitan, sakit, terus caci maki. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak luput pula salawat dan salam kita aturkan buat rufaduka alam junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ulama menyebutkan, di antaranya Al-Imam Faqih Al-Muqaddam wa Alawi Al-Adad, beliau menyebutkan as-salatu 'alan nabi tuhjibu 'anil balaya wal waba wal fahsya wal munkar. Orang yang selalu mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat mendinding, menghijab dirinya daripada bala mara bahaya. Jadi di saat kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dapat mendinding kita, dapat menghijab kita daripada bala mara bahaya. Tarikat apa yang tidak pakai salawat? Tak ada tarikat yang tak pakai salawat. Tarikat Syadziliyah pakai salawat.
hamba yang selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam hadis dikatakan bahwasanya orang yang paling bakhil di alam dunia ini, bakhil itu kalau bahasa kami tangkai giling, tangkai jengkol, giling tangkai jengkol, tangkai giling. Orang yang paling bakhil di muka bumi ini adalah orang yang ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, dia tidak mau mengucapkan sholawat kepada Nabi. Ibu-ibu, saya mau mengupas masalah ini. Kenapa sebabnya orang yang paling bakhil itu adalah orang yang tidak mau mengucapkan nama Nabi ketika nama Nabi disebutkan? Itu adalah orang yang paling bakhil. Karena begini, orang itu dikatakan orang yang paling bapak atau yang bakhil itu orang yang bakhil dengan diri sendiri. Ibu kalau tidak mau naktir kawan ibu di saat bukan bulan puasa ya, itu bakhil. Bukan bapakmu yang bakhil biasalah. Tapi di saat kawan ibu pergi ke warung, ibu pergi juga, orang suruh mesan-mesan tidak mau karena takut membayar untuk diri sendiri. Itu namanya bapakmu yang dengan diri sendiri saja bakhil. Bapakmu yang bakhil. Nah, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan orang yang paling bakhil. Demikian kenapa? Karena pada hakikatnya di saat kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah itu hakikatnya adalah kita mengucapkan salawat untuk kita juga. Kenapa demikian? Karena kita diciptakan oleh Allah daripada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping memang adalah untuk Rasulullah dan juga adalah untuk kita, karena bahan baku kita daripada baginda Nabi nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalaulah bukan karena nur engkau Muhammad, kalaulah bukan karena cahaya Muhammad, saya tidak akan aku ciptakan dunia ini. Kita ini ada dikarenakan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salawat, terserah. Sambil masak boleh, salawat. Sambil apa silakan bersalawat. Nunggu ustaz, misalkan ibu-ibu majelis salim, nunggu ustaz bersalawat. Tapi jangan terlalu lama, ustaz sudah datang masih juga bersalawat. Kumun lala ustaznya. Salawat juga masih panjang tuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya salawat itu adalah tuhjibu 'anil bala, menghindari, membentengi orang itu daripada bala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut mengenai masalah pembahasan kita, yaitu ialah pembahasan salat. Di mana salat adalah merupakan tiang agama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat adalah merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah meruntuhkan agamanya. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan salat, dia telah menegakkan sendi-sendi agamanya. Sebaliknya, orang yang meninggalkan salat, dia telah meroboh tiang-tiang agama, tiang agamanya itu. Jelas sudah. Berarti salat adalah tiang agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan zahir yang pertama kali dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti, yaitu adalah salat. Ibu sudah pada tahu semua hadis ini. Bila salatnya baik, maka baik seluruh amalan. Bila mana salatnya tidak baik, besar kemungkinan
Sholat amal ibadah lain tidak tapi sakral kan sholat. Luar biasa kan? Sholat dikatakan tiang agama. Sholat dikatakan amal ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat adalah merupakan tiang agama, dan sholat adalah menjadi amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keistimewaan daripada sholat itu sendiri? Di mana letak rahasia sholat itu sehingga sholat dijadikan tiang agama? Rukun Islam yang lain itu rukun Islam juga, tapi Nabi tidak menyebutkan sebagai tiang agama. Puasa rukun Islam, ibadah haji rukun Islam, membayar zakat rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat rukun Islam, tapi tidak dikatakan tiang agama. Salat adalah dikatakan tiang agama. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berawal dulu kita mulai daripada salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah Allah Ta'ala tentukan waktu-waktunya. Barang siapa yang melalaikan waktu salat, maka orang tersebut melalaikan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Waktu salat ada berapa? 3 tingkatannya. Ada waktu yang disebut dengan waktu ridwan Allah, waktu salat. Yang kedua adalah waktu disebut dengan ghufranullah, waktu ampunan Allah. Yang ketiga adalah waktu afwallah, waktu maafnya Allah. Waktu sholat ada 3. Yang pertama adalah ridwanullah atau ridwanullah. Yang kedua ghufranullah. Yang ketiga adalah afwallah. Ridwan ini dalam kurung adalah rahmatullah. Ridwan itu dalam kurung adalah rahmatullah. Waktu sholat. Barang siapa yang melalaikan waktu yang 3 ini, baik waktu ridwan Allah ataupun waktu ghufranullah ataupun waktu afwallah, maka dia telah melalaikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas dulu waktu sholat ridwan Allah. Waktu sholat ridwan Allah itu adalah waktu sholat yang penuh dengan rahmat Allah Ta'ala. Orang yang sholat di awal waktu berarti dia sholat pada waktu yang diridhai oleh Allah. Dia beradab dalam waktu penuh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lohor azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat dia langsung, berarti sholat pada awal waktu. Waktu itu adalah waktu paling afdal, paling utama, ridwanullah namanya. Waktu yang penuh rahmat, keridhaan kasih sayang Allah Ta'ala. Pokoknya kita dipanggil Pak Gubernur. Pak Gubernur jam sekian wajib datang. Berarti kita datang jam sekian, berarti kita datang pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Suka Pak Gubernur kita datang dengan tepat waktu? Suka, Pak Gubernur suka. Ada lagi yang datang ke kantor gubernur jam kedua datangnya. Jam kedua. Mana yang lebih disukai oleh Pak Gubernur tadi? Apakah jam pertama atau jam yang kedua? Jam yang pertama. Cuma dia masih mendapatkan ampunan daripada
daripada gubernur tadi, ada maafnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah waktu yang terakhir. Gubernur sudah tidak ada lagi, gubernur sudah pergi, gubernur sudah. Cuman pegawai-pegawai kantor masih ada. Ada itu, ada ini. Cuman gubernur balik sudah. Waktu jam ketiga. Cuman dia sudah mendapatkan waktunya. Namanya waktu jam ketiga. Gambarannya kita dengan waktu yang tiga tadi, sholat kita di waktu yang pertama ridwanullah, berarti betul-betul kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Kasih sayang Allah yang kita dapatkan waktu ini adalah waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu yang kedua, katakanlah zuhur jam 12.15, kita sholat zuhur jam 2, berarti masih kita berada pada waktu ampunan Allah. Allah memberikan ampunan jam 1:30. Ada pula lagi kloter yang berikutnya, sholat nanti kurang 15 menit lagi waktu zuhur habis. Kurang 15 menit lagi waktu zuhur habis. Kurang 15 menit lah. Mana yang paling baik waktu ini tadi? Tentu waktu yang pertama. Yang 15 menit lagi waktu ini habis, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyisakan kemaafan. Beda antara maaf dengan ampunan, beda. Allah Ta'ala hanya menyisakan kemaafannya lagi. Orang ini yang jelas sudah menepati janji Allah, datang melakukan sholat, cuman bukan pada waktu yang tepat, tapi yang jelasnya dia sholat. Ada dia maaf dari Allah, ada dapat janjian dari Allah Ta'ala pahala, dapat. Cuma dia tidak menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Ta'ala, itu aja. Misalkan kata kepala kanwil, siapa nama bapak kepala kantor kita? Pokoknya itulah kepala kantor kita. Kata bapak kepala kantor, besok seluruh pegawai SN yang ada di lingkungan Kementerian Agama ini, di Kemenang ini, wajib besok datangnya membawa kue. Itu terserah, yang penting wajib membawa kue. Ada yang membawa kuenya paling sedap, tepungnya bagus, apamnya, kemudian gulanya pas, manisnya oke, Pak, gula dengan manis sama aja, gulanya pas, kemudian lagi warnanya bagus, lezat dimakan. Ada lagi kue yang datang, yang mana kue itu tadi kurang gula, adonannya bantut, adonannya bantut, kemudian lagi banyaklah kekurangannya. Ada lagi yang ketiga, bawa juga kue, parah lagi kuenya, tidak bergula. Nah, mana yang paling disenangi oleh Pak Kepala Kantor tadi? Tentu kue yang pertama, yang adonannya pas. Tapi yang adonannya kurang pas, kuenya bantut, yang kuenya rasanya asin, tetap dia sudah membawa sudah memenuhi kewajiban. Dapat dia siksaan daripada tidak membawa kue dari Pak Gubernur, lepas dia. Kenapa? Sebab sudah menunaikan kewajiban bawa Demikian juga manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu sholat itu ada 3. Ada waktu ridwanullah, dalam kurung adalah rahmatullah. Ada waktu ghufranullah, ampunan Allah. Yang ketiga adalah afwallah, waktu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan pada diri kita ini, yaitu ada 5 salat. Yang pertama adalah zuhur, yang kedua asar, dan yang ketiga maghrib, yang keempat isya, dan yang kelima adalah subuh. Yang asalnya Allah wajibkan pada diri kita adalah 50 waktu salatnya. Allah Ta'ala wajibkan
dengan kemurahan Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang 50 waktu itu Allah Ta'ala turunkan menjadi 5 waktu. Tapi pahala yang 5 waktu ini tidak kalah saingnya seperti 50 waktu. Seperti 50 waktu. Orang yang melakukan sholat 5 waktu pahalanya tidak sedikit pun bergeser seperti 50 waktu. Baik Allah Ta'ala dengan kita, baik. Jadi memang Bu ya, nikmat yang harus kita syukuri daripada sekalian banyak nikmat yang Allah curahkan pada diri kita, itu ada 3. Yang pertama adalah nikmat sehat wal afiyah. Yang pertama. Yang kedua adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Namanya adalah nikmat agama. Kemudian yang ketiga adalah nikmat amal ibadah, nikmat amal ibadah. Itu keterangannya dalam Al-Hikam, tidak main-main. Yang pertama adalah nikmat sehat wal afiyah. Sehat badan kita, badan afiat kita, Allah beri rezeki, Allah beri kendaraan, Allah beri makan, Allah beri minum. Nikmat ini wajib kita syukuri. Yang kedua lagi adalah nikmat agama. Nikmat agama mana? Allah berikan kita iman, Allah berikan kita Islam. Ibu pernah minta waktu di alam, ya Allah jadikan aku memeluk agama Islam, ya Allah jadikan aku beriman kepada Engkau, percaya dengan Rasulullah, percaya dengan Al-Quranul Karim. Pernah minta? Tak pernah. Tapi lahir di alam dunia ini, Bapak mengazankan di telinga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian di telinga kiri dikomatkan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Islam lahir iman, walaupun hanya Islam KTP aja. Sholat jarang berjamaah, subuh kesialan terus. Tapi Islam yo wajib disyukuri. Nikmat iman dan nikmat Islam. Islam dan iman ini adalah nikmat yang luar biasa. Tingginya Islam itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang agung di sisi Allah Ta'ala adalah agama Islam. Tidak ada agama yang Allah Ta'ala turunkan agama samawi, yaitu adalah agama Islam. Titik sudah. Yang mengajarkan pada manusia adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Kita masuk dalam agama Islam ini harus kenal dengan yang punya agama. Siapa? Allah. Nah, maka kita duduk di sini adalah untuk mengenal Allah. Itu nikmat yang paling kita syukuri, nikmat agama. Kemudian yang berikutnya adalah nikmat amal ibadah. Ibu, dalam hadis dikatakan, di dalam hadis dikatakan apa? Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, Allah akan memberikan ganjaran kepada orang itu seperti melakukan haji sempurna. Pernah dengar hadis itu? Tuh, nikmat itu tuh yang harus disyukuri. Berapalah mengerjakan sholat subuh cuma 2 rakaat, kemudian menunggu matahari terbit, bandingannya adalah seperti melakukan ibadah haji sempurna. Itu yang harus kita syukuri dari Allah. Sedikit kan amal ibadah, tapi banyak pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya kalau dihitung sama sekali tidak layak sholat subuh 2 rakaat itu dibalas dengan melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji sekarang berapa pendaftarannya? Mungkin sekarang 25 juta untuk 1 orang. Belum lagi kita berpacu di situ
itu dengan waktu. Belum lagi kita mengorbankan dengan urusan masa tunggu berapa. Ini orang yang datang melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu dia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, maka Allah memberikan ganjaran seperti melaksanakan ibadah haji sempurna. Baik Allah Ta'ala dengan kita, baik. Syukuri, bagi kita mensyukuri nikmat ibadah, nikmat amal itu. Jadi tidak ada yang sanggup memberikan suatu hal sedikit bekerja tapi banyak upahnya, banyak ganjarannya, tidak ada, melainkan Allah. Kita ini kadang-kadang selalu bahayanya kerja yang ingin sedikit tapi besar gajinya. Tak ada di muka bumi ini karena tidak ada yang kaya. Yang mampu memberikan upah yang gak besar, pekerjaannya sedikit adalah Allah Ta'ala. Bagaimana tidak? Orang yang masuk ke dalam masjid lalu dia masang niat iktikaf, tidak ada ganjaran baginya. Laisal jaza illal hajjul umrah, sama seperti dia melaksanakan haji itu nikmat amal yang harus kita syukuri dari Allah Ta'ala. Demikian pula tadi Allah Ta'ala memerintahkan kita sholat 50 waktu, tapi diperkecilkan oleh Allah menjadi 5 waktu, tapi ganjarannya itu sama seperti melaksanakan ibadah 50 waktu. Harus kita syukuri. Maka pantas Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah apa itu? Itu saya baca di dalam kitab tafsir Shawi, bermacam-macam pengertian daripada wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di antaranya adalah nikmat ibadah yang mana yang hendak engkau dustakan daripada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Allah yang punya ibadah, Allah Ta'ala yang punya fasilitas, Allah Ta'ala juga yang memberikan ganjaran. Ada tak kira-kira orang yang macam itu? Tak ada. Dan itu menunjukkan Allah adalah Maha Kuasa. Punya sholat adalah punya Allah, puasa adalah punya Allah, zakat punya Allah, amal ibadah itu punya Allah. Allah Ta'ala sudah sudi menurunkan semua kebaikan itu buat kita, dan Dia pula yang memberikan itu amal ibadah kepada kita pahalanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka amat salah kaprah orang yang menggunakan amal ibadah lalu untuk riya, salah. Kenapa sebabnya? Karena dia memanfaatkan fasilitas orang lain tapi untuk orang lain. Sholat itu kepunyaan Allah, tapi kita lihat ingin dipuji oleh Ibu Anita. Misalkan saya sholat Allahu Akbar, riya agar supaya Ibu Anita memuji saya. Siapa saya memakai hak punya orang tapi ingin dipuji orang lain? Munafik tidak macam itu. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi demikian halnya bahwa sholat 5 waktu itu tadi Allah Ta'ala berikan pahala ganjaran sama dia melaksanakan amal ibadah 50 waktu. Zuhur itu 4 rakaatnya. Di dalam kitab Al-Qawzul Himam dikatakan kenapa Allah menjadikan zuhur itu 4 rakaat. Karena manusia diciptakan oleh Allah sumbernya, bahan bakunya dari 4 anasir. Pertama api, yang kedua air, yang ketiga angin, yang keempat tanah. Jadi kita sholat zuhur adalah mensyukuri atas bahan baku kita dijadikan oleh Allah Ta'ala 4 bahan baku kita. Api, air, angin, tanah. Kalau tanya orang, kenapa sholat zuhur itu 4 rakaatnya? Karena bahan baku kita diciptakan oleh Allah Ta'ala 4. Api, air, angin, tanah. Selesai. Bahan baku kasar
bahan baku kasar kita. Bahan baku kasar kita nih, kulit, daging kita nih segala macam bahan bakunya daripada 4 manusia. Itulah yang dikatakan oleh Allah, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah itu adalah man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Mengenal Allah adalah mengenal diri. Mengenal diri antaranya adalah mengenal asal bahan baku hidup. Lama sudah di dunia 40 tahun sudah diri sendiri tidak kenal diri orang lain kenal. HP aja kenal, ini tempat WA, ini tempat ini Telegram, ini tempat Instagram, ini tempat ini. Itu sebenarnya orang lain. Seharusnya kita kenal dulu dengan diri. Tapi syukurnya Allah Ta'ala itu membodohkan saya di urusan ini gaptek saya cuma tahu WA YouTube itu aja sudah. Tapi saya kan penyuluh juga ya, kalau untuk urusan laporan itu istri saya aja, saya tak paham bab itu, dan memang saya tidak mau tahu, dan saya juga tidak mau tahu. Saya urusan YouTube ini, Telegram itu saya mending kepala otak. Kemarin tuh kita Ustaz Marmino waktu itu kan dia kan bagian Bima gitu. Kalau Pak Ali Busra itu, kalau tidak berhenti aja Ustaz, serang nanti tidak terserah. Ya jelas tidak mungkin saya tidak paham dan dipaksa. Tak paham saya cuma tahu YouTube sama WA aja udah, itu aja. Facebook kadang-kadang itu pun tidak menghiraukan juga orang tua. Udah cukup itu aja. Apalagi Google tidak paham langsung HP itu untuk WA. Kalau rumah bini aja pakai HP, maka saya tidak bisa selingkuh. Istri saya yang megang HP saya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Nah, tadi hilang langsung. Jadi 4 asal kejadian kita itu melambangkan syukurnya kita kepada sholat zuhur, bahwa adalah 4 diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sholat zuhur itu 4 asal kejadian kita. Yang pertama adalah api, yang kedua air, yang ketiga angin, yang keempat tanah. 4 kejadian kita. Terus sholat asar Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan 4 rakaat. Sholat asar Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan 4 rakaat. Namanya karena nyawa kita, ruh kita Allah Ta'ala ciptakan daripada 4 bahan bakunya. Ruh kita ini, ruh kita Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bahan baku ruh kita ini, yaitu adalah daripada 4 macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sholat asar itu 4 rakaat karena bahan baku ruh kita adalah Allah Ta'ala jadikan 4 macam. Yang pertama adalah wujudul aliti, wujud yang baru datang. Yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah nur cahaya, dan yang keempat adalah syuhud, penyaksian. Nyawa kita Allah Ta'ala ciptakan dari 4 bahan baku. Yang pertama adalah wujud, yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah nur, yang keempat adalah syuhud. Itu sholat asar 4 rakaat. Sebabnya kenapa? Karena nyawa yang Allah Ta'ala titipkan pada diri kita, ruh Allah Ta'ala titipkan pada diri kita, ruh itu bahan bakunya ada 4. Kan tapi tidak boleh menceritakan ruh. Kulir ruh min amri Rabb. Bagi orang yang tidak paham tentang ruh memang dilarang. Ruh itu adalah urusan Allah. Tapi ada manusia, aulia Allah
yang Allah berikan kemampuan mereka untuk menceritakan ruh Rasulullah. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahan baku penciptaan ruh 4. Yang pertama wujud ada, tapi wujudnya adalah wujud aliti, wujud yang baru datang. Artinya di saat kita meninggal dunia nanti jasad hancur dan ruhlah yang menikmati hal-hal yang berkaitan dengan nikmat akhir. Kemudian ilmu kita dapat mencerna ini pengetahuan ini itu ruh. Kemudian nur adalah cahaya. Manusia itu memiliki sanubari adalah daripada cahaya. Kemudian ruh itu pula yang menyaksikan, syuhud itu menyaksikan. Allah Ta'ala ciptakan ruh itu. Ruhlah yang berkomunikasi dengan Allah Ta'ala yang pertama kali. Kata Allah Ta'ala, ruh, engkau siapa? Aku siapa? Qalu bala syahid. Qalu bala syahidna. Ruh Allah Ta'ala ciptakan ruh daripada 4 bahan baku. Jadi begini Bu, di dalam kitab Jami'ul Usul Awliya, ar-ruh dengan ar-ruh nafas hati, ruh nafas hati, nyawa, ilmu, akal, iman itu sama aja. Ar-ruh ketika masuk dalam badan kita, ketika dia menghirup nafas, nyawa. Ketika dia menghirup, ketika dia menghembus, maka itu ruh berubah namanya menjadi nafas. Ketika ruh itu berpikir, maka dia menjadi akal. Ketika ruh itu menerima sesuatu yang benar, maka itu adalah hati namanya. Ketika ruh itu mempercayai, iman di dalamnya. Ketika ruh itu mengerti, ilmu namanya. Jadi tidak usah diperdebatkan apa itu ruh, apa itu hati, jangan. Karena itu sebenarnya satu aliran dari ruh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan dalam raga kasar kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sholat zuhur itu apa? Sholat asar 4 rakaat karena manusia itu nyawanya diciptakan oleh Allah, dan 4 bahan baku. Yang pertama adalah wujud, yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah yang pertama 3 nur, yang keempat adalah nyawa abstrak. Ruh itu abstrak kan? Abstrak, maka bahan bakunya pun adalah wujud itu abstrak. Wujud itu abstrak. Ilmu pun adalah abstrak. Ibu tahu ilmu saya hijau, kuning, biru, merah? Ada yang tahu? Nur pun demikian. Nur itu pengertian nur cahaya, itu pun adalah syuhud, penglihatan pun adalah abstrak. Menurut ibu ini putih, menurut ibu di sini ada kotor, yang lain belum tentu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian sholat asar isya Allah Ta'ala jadikan 4 rakaat. Sebabnya kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan jenis amal yang wajib kita ketahui di muka bumi ini ada 4. Yang pertama amal syariat, yang kedua amal tariqat, dan yang ketiga amal hakikat, yang keempat adalah amal ma'rifat. Isya 4 rakaat. Apa sebabnya? Allah menjadikan jenis amal pada seorang hamba itu adalah 4 jenisnya. Yang pertama adalah amal syariat, yang kedua amal tariqat, dan yang ketiga amal hakikat, yang keempat amal ma'rifat. Rombongan Wahabi tak menerima macam itu tuh. Rombongan wow itu tak menerima. Syariat adalah praktik amal ibadah zahir. Syariat praktik amal ibadah zahir. Wudunya. Tariqat adalah amal ibadah batin. La ilaha illallah, berzikir. Hakikat menyadari bahwa
hanya saja adalah Allah. Ma'rifat artinya orang itu kenal dengan Allah. Maka sekomplit-komplitnya orang yang melaksanakan 4 amalan itu adalah orang yang sholat. Tuh, perhatikan betul. Di saat kita mendirikan sholat, Allahu Akbar, syariat Nabi menyuruh kita sholat mengangkat tangan. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Syariat Nabi menyuruh kita rukuk, sami Allahu liman hamidah. Syariat ini namanya syariat. Tarikatnya adalah jalan. Jalan mana yang kita tempuh adalah jalannya Nabi. Yang menyuruh sholat berdiri adalah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hakikat yang dapat berbuat macam ini siapa yang membuatnya? Yang dapat merukukkan kita, yang dapat mengintidalkan kita, yang dapat menyebutkan kita baca ayat satu persatu siapa? Bantuan siapa? Dan siapa yang kita kenal? Siapa yang kita sembah? Allah. Meskipun Allah Ta'ala tidak nampak, Allah Ta'ala tidak kelihatan dengan mata kasat kita, tapi kita kenal kan yang kita sembah adalah Allah. Amal ibadah yang sangat konkret, yang sangat mencakup sekali, yang 4 jenis yang Allah Ta'ala wajibkan pada diri kita, yaitu adalah amal ibadah sholat. Sholat di dalamnya menyimpan syariat, sholat di dalamnya menyimpan tarikat, sholat menyimpan hakikat, sholat di dalamnya adalah menyimpan ma'rifat. Allah Ta'ala gambarkan itu semua di dalam sholat Isya. Sholat Isya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan 4 rakaat menandakan bahwa amal ibadah yang Allah Ta'ala turunkan daripada manusia ini 4 jenisnya: syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rifat. Apa fungsi amal syariat? Apa fungsi amal tariqat? Apa fungsi amal hakikat? Apa fungsi amal ma'rifat? Kita lanjut episode puasa Ramadan akan datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian pula sholat maghrib. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sholat maghrib itu 3 rakaatnya. Allah Ta'ala jadikan sholat maghrib itu 3 rakaatnya. Kenapa? Karena manusia dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 cara. Kita dapat melihat Allah Ta'ala itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah muraqabah. Muraqabah. Apa arti muraqabah? Merasa diintai dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti melihat Allah, berarti kita merasa kita diintai oleh Allah. Ibu tadi malam sahur, sudah bersahur, ada lagi sisa makanan sahur itu kan tak habis semuanya. Nanti ibu balik tak berani ibu makan. Kenapa? Sebab ibu puasa. Siapa yang menyuruh puasa? Allah. Padahal di rumah tidak ada orang nengok, tapi Allah nih. Innallaha kana aliman raqiba. Allah Ta'ala yang maha mengawasi. Jadi manusia itu melihat Allah Ta'ala yakni adalah dengan cara muraqabah, merasa diintai dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.